sesuai dengan tagline kita hari ini, kita di podcast aku Silvana dan aku Wulan. Kita bakal bahas bareng-bareng tentang BRSC 3. Nah, di topik kali ini kita juga sudah kedatangan bintang tamu yang kayaknya warga Prawima tuh udah tahu dan kayak udah sering ketemu ya di Iya, benar Prawima banget gitu. itu Kak. Kayak udah nggak asing gitu Benar. ya. Karena emang saking seringnya kelihatan gitu. Siapa aja sih Kak? Boleh Aduh, dong? penasaran nih. Iya. Ayo aja kita sambut bintang tamu kita, Kak Juli dan Kak Ota. Iya, ini dia. Dipersilakan ya, kita duduk dulu. Nah, Kak Juli dan Kak Ota, gimana nih Nah. kabarnya hari ini? Kalau mulai dari saya, kabarku baik banget. Gimana kabar kalian? Oh, sangat baik ya Baik, Kak. ya, Apalagi benar. udah siap gitu untuk membahas topik yang sangat Tanya-tanya. Iya. Kalau kakak ada ditanya nih kabarnya sehat atau Iya, Kak Juli Kita gimana? Baik. menanyakan Kak berdua. Terima kasih ya atas waktunya dan sudah diundang di podcast ini, sangat berkesan bagi kakak. Kabar kakak sehat walafiat semuanya dengan baik juga, dan kalian juga kalian senyumnya, wih manis banget. Terima kasih Kak. Tapi Kak, sebelum itu mungkin bisa diperkenalkan dulu kakak-kakak ini di Pramuka ini sebagai apa gitu. Soalnya kan bisa jadi belum semua teman kita tahu kakak ini siapa. Iya. Baik, kalau gitu kakak langsung deh ya dari kak tanya dulu nanti baru kakak ya. Silakan kak. Halo semuanya, salam Pramuka. Perkenalkan, nama kakak Julu Putra Prayani. Kalian bisa manggil kakak Kak Okta. Di sini kakak sebagai Pradana Putri. Oke, jadi ini adalah Kak Okta. Dia adalah Pradana Putri di SMK Prawima Ambalan Baladewa Rewanti. Dan ini dia kakaknya. Tapi buat kalian yang nanya, Pradana itu apa sih? Akan dijelaskan oleh Kak Okta langsung. Jadi, Pradana Putri adalah pimpinan yang memimpin pasukan putri atau ambalan. Karena adanya ambalan terpisah atau pasukan terpisah. Jadi, harus dipimpin oleh satu pasukan putra, satu Pradana Putra dan satu Pradana Putri. Itu dia artinya Pradana ya, teman-teman, biar kalian tahu juga. Oke, kayaknya kita lanjut ke perkenalan selanjutnya, yaitu Kak Juli. Oke, baik, terima kasih waktunya ya. Untuk sekarang kakak perkenalkan diri dulu. Mungkin penonton semua ada yang sudah tahu dan ada yang belum ya. Alangkah baiknya kata orang tidak kenal maka tak sayang, lebih baik kita tidak saling menyayangi ya. Perkenalkan, nama kakak Iwayan Juliantara, sering dipanggil Kak Juli, asal kakak dari Munguni. Nah, di sini di SMK Pratama Widya Mandala Badung, kakak dipercaya sebagai pembina pramuka yang ada di pangkalan SMK Pratama Widya Mandala Badung yang sering kita sebut dengan Ambalan Baladewa Rewanti. Nah, itu untuk pembinanya Silvana dan Wulan ada dua, yaitu dari kakak selaku pembina putra, karena sama seperti disampaikan oleh Kak Okta tadi, ada satuan terpisahnya, yaitu adalah satuan terpisah putra dan putri dalam pramuka. Nah, dalam pramuka itu di putra ada pembina putranya, itu kakak selaku pembina putra. Kalau pembina putrinya ada namanya Kak Dina. Ya, atau sering kalian sebut panggil di sekolah itu udah Bu Dina yang ngajar bahasa Indonesia. Beliau yang sebagai pembina putri karena terhalang dengan waktu dan juga beliau sudah punya anak, jadinya paling banyak kalian melihat kakak yang di lapangan. Tapi Kak Dinanya dia banyak adalah untuk surat menyurat dan juga administrasi. Kak Dina yang paling banyak untuk tugas yang kakak berikan itu. Kalau di lapangan kalian sering lihat yaitu kakak yang bertugas. Jadi saling melengkapi Iya, gitu ya. ada Kak Dina dan juga Kak Juli sebagai pembina pramukanya ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Iya, buat masuk ke untuk, pembahasannya ya. Jadi saya mau nanya nih untuk ke Kak Juli dulu kali ya. Nah, Kak Juli, saya mau nanya di BRSC itu kenapa sih bisa dinamakan BRSC? Kenapa sih awal mulanya dinamakan BRSC gitu? Oke, baik. Kenapa dinamakan BRSC? Dulu kita kalau nggak salah tahun 2021, kalau nggak salah itu BRSC pertama kita munculkan
pada saat itu kita melihat banyak sekali SMK dan SMA yang di Badung mengadakan lomba-lomba juga. Namun kita melihat mereka mengadakan lomba adalah 2 tahun sekali. Sedangkan kita di SMK Prawima sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Kepala Sekolah atau Kamabikus kita, beliau menyarankan untuk diadakan 1 tahun sekali. Nah, BRSC ini diambil dari Baladewa Rewanti Scout Competition. Itu jadinya kita singkat dia BRSC, Baladewa Rewanti Scout Competition. Yang pertama, BRSC pertama itu kita adakan kalau salah tahun 2021, itu tepat di bulan Mei. Nah, pada saat itu kita adakan sangat meriah sekali. Banyak ada adik-adik kalian yang dari Pangkalan Penggalang SMP yang ada di Badung, Tabanan, Denpasar, dan ada juga yang dari Gianyar yang ikut untuk di lomba BRSC satunya. Nah, setelah itu kita evaluasi, kita maunya adakan BRSC 2-nya di tahun 2022. Namun Bapak Yayasan karena melihat ekspektasinya besar dan juga luas, jadinya Bapaknya minta diadakan lagi pada saat tahun itu lagi. Makanya pertama kali BRSC 1 dan 2 itu mepet 1 tahun gini langsung ya, dari bulan Mei ke Desember itu. Jadi BRSC 2-nya itu diadakan di 2022 kalau nggak salah, 2023 BRSC 2-nya 23, dan sekarang kita menuju ke BRSC 3. Nah, dalam BRSC 3 ini ada beberapa lomba yang kita adakan. Yang pertama ada lomba Yel-Yel Pramuka. Sudah itu yang kedua ada lomba LKBB. Yang berikutnya ada lomba Senam Pramuka Jilid 1, dan yang berikutnya ada lomba Miniatur Pioneering Meja Makan. Itu awal cikal kita untuk BRSC-nya dari angkatan 2021 dan baru terrealisasi di 2022. Itu makanya tadi sebenarnya kakak baru ingat ternyata di 2022, 2023 dan sekarang 2024 BRSC 3-nya. Itu berarti setiap tahun itu tuh pengembangan ada BRSC ya. Iya, sesuai dengan arah dari Bapak Kamabikus dan juga Bapak Ketua Yayasan di SMK Pratama Widya Mandala Badung. Jadinya kita setiap tahun diwajibkan untuk diadakan karena untuk menampung minat bakat adik-adik kalian yang ada di Pangkalan Penggalang. Karena di Penggalang kita melihat mereka ada namanya ekstra pramuka, walaupun sekarang sudah ada peraturan menteri baru dan ada menteri baru lagi, kemungkinan peraturan akan berubah lagi. Nah, untuk menampung minat bakat mereka yang ada di dalam pramuka, jadinya kita di SMK Prawima membuatlah satu perlombaan itu, yaitu BRSC 3 hari ini ya, yang akan diadakan Desember tanggal 14. Sudah itu pembagian hadiahnya baru kita adakan di tanggal 15 Desember dan ada akan di-start, yaitu kalau nggak salah berita A1 ya, yaitu adalah kakak kita yaitu yang sudah terkenal itu Nano Biru, itu akan hadir pada tanggal 15. Itu jadinya lomba yang tanggal 14, pengumuman juaranya kita akan adakan di tanggal 14 juga. Itu sesuai dengan surat yang baru yang kita buat. Kenapa? Kalau kita buatnya di tanggal 15 takutnya nanti banyak ada kecurigaan, oh ini begini begini. Makanya kita buatnya langsung saat itu. Tapi pembagian hadiah juaranya baru kita adakan di tanggal 15. Langsung ada konser dan juga kakak mengundang juga di sini untuk adik-adik yang tingkat Penggalang SMP semua yang ada di Tabanan, Bandung dan Denpasar yang berminat untuk ikut pendaftaran BRSC karena kuota kita terbatas. Sekarang sisa lagi sedikit ya, cepat-cepat dia dapat gitu ya. Dan ada nanti kak sepanah dan ulang ada nanti dari kakak minta bantuan juga dari ekstra Japanese Club-nya untuk bisa hadir. Kenapa? Karena kita melihat adik-adik kalian yang di SMP itu banyak sekali yang senang dengan Jepangan gitu, seperti anime dan lainnya. Ini yang bisa meningkatkan mereka. Kenapa sih harus datang ke sini? Karena ada seperti itu yang bisa saya jelaskan ya. Mereka antusias ya, Kak Jo ya. Ya, ternyata banyak banget yang bakal ditampilkan. Iya, benar. Kirain cuma bakal pramuka gitu doang, ternyata ada hal lainnya juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Di sini saya bakal bertanya ke kakak-kakak yang sudah ada di sini. Tertera pada poster itu temanya itu Yuda Wastu Pramuka.
Tuh, kenapa sih ngambil tema Yuda Wastu Pramuka ini? Mungkin bisa dijelaskan oleh kakak-kakaknya. Dan baik, mungkin bisa kita jelaskan sedikit ya, karena sekarang kita akan ada perubahan. Waktu dulu di 2022, 2023 dan sekarang itu kita ngambil tema Yuda Wastu Pramuka. Nah, baru kemarin kakak disampaikan dengan teman kakak yang ada di pihak TNI, ternyata Yuda Wastu Pramuka itu dimiliki oleh batalion infanteri yang ada yang di Indonesia. Jadinya kita tidak boleh sembarangan pakai itu. Nah, setelah kakak berdiskusi dengan teman kakak yang ada di TNI untuk masalah temanya saja, jadinya kita sepakat agar tidak ada merugikan dua belah pihak, kita sepakat merubah temanya. Kalau dulu kan Yuda Wastu Pramuka artinya prajurit yang berada di barisan terdepan. Itu karena yang moto Yuda Wastu Pramuka ini sebenarnya kita ambil juga dari tentara, namun karena ada juga dari bapak tentaranya minta bisa nggak diubah. Gitu. Tapi dengan cara yang baik, bukan kasar enggak kok. Ya dengan cara baik, boleh nggak diubah ininya deh gitu. Dia minta, jadinya kita diskusi dengan panitia, jadinya kita akan ambil tema baru yaitu adalah bangkitkan tunas muda dengan jiwa kesatria yang berani. Wih, keren banget kayaknya temanya. Oke. Kita lanjut aja ya. Nah, tadi udah disebutin nih teman-teman ada 4 cabang lomba untuk di BMSC 3 kali ini. Nah, untuk Kak Jo atau Kak Okta, nah Kak Okta aja ya teman-teman, biar Kak Okta nih ada juga ngejelasin gitu tentang gimana sih persiapan atau preparation dari lomba-lomba yang akan disiapkan saat BMSC 3 nanti nih Kak Okta. Mungkin bisa dijelaskan ya gitu ya. Preparation tentang perangkat ini. Iya, Oke, jadi kan kita ada punya 4 cabang lomba yang akan dilombakan nanti di bulan Desember. Jadi persiapan yang telah kita lakukan itu otomatis sudah mengukur lapangan, terus desainnya kayak gimana, pasti kan penasaran desainnya kayak gimana. Kita harus lihat ya. Terus untuk form penilaian juga sudah, dan kita juga sudah mengundang banyak SMP supaya bisa mendaftarkan pasukan mereka ke BSC 3 karena kota kita terbatas. Oke, berarti Sudah banyak iya, persiapannya udah ya, persiapannya Kak. tuh karena tanggalnya juga udah mau deket ya Kak Okta ya. Jadi kayaknya perlu preparation yang mau nggak mau kita harus kebut gitu Iya. biar nanti pas hasilnya itu juga bagus teman-teman. Tapi kayaknya emang bakal hasilnya benar-benar Iya. bagus sih Kak, apalagi bakal ada banyak banget kegiatan. Iya. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan sudah sempat dijelaskan tentang preparation. Sekarang saya mau tanya, kira-kira benefit apa saja yang bisa didapatkan dari mengikuti lomba BMSC ini Kak, biar adik-adiknya tahu kalau misalnya adik-adiknya nonton. Jadi kayak, oh jadi ini yang didapat gitu kalau ikut lomba begini. Mungkin bisa dijelaskan kakak-kakak. Baik, saya akan jelaskan lagi ya. Benefit yang mereka akan dapatkan yang pertama, mereka akan mendapatkan pengalaman yang besar di SMK kita, di SMK Pratama Widya Mandala Badung, karena kita punya banyak sekali spot-spot foto yang bagus-bagus juga. Sudah itu benefit yang berikutnya adalah mereka bisa ketemu dengan teman-teman selain dari sekolah mereka masing-masing, dari SMP yang lainnya. Jadinya di sini bisa mereka bersosialisasi, saling kenal dan saling tahu dari mana sih. Dan juga di sini bisa mereka juga mengukur kemampuan mereka sekuat mana atau sesampai mana mereka untuk di cabang lomba mereka masing-masing. Nah itu yang kita berikan, dan benefit yang paling besar yaitu pasti yang pertama juara 1, 2, 3 itu kita berikan piala kaki 4. Piala kaki 4 yang tingginya hampir 100 cm atau sama dengan 1 meter, kurang lebih sedikit aja itu. Untuk juara 1, 2, 3 nya. Sudah itu ada juga juara harapannya kita berikan piala kaki 2. Itu semua pegangan marmer, cuma bawah kita buat plastik itu. Kenapa? Karena kakak melihat juga di beberapa lomba orang mau ikut lomba itu kenapa? Bukan karena dia yang lain, tapi karena melihat piala pasti. Piala pasti dilihat itu. Kalau piala sudah besar, keinginan mereka untuk berjuang mendapatkan piala itu pasti besar sekali. Makanya kita buat piala yang besar juga. Nah, yang waktu ini piala bergilir kita itu berada di atau didapatkan oleh
adik-adik kalian di SMP 1 Kuta Utara. Oh iya. Jadinya kalau mau piala itu untuk tetap di SMP Negeri 1 Kuta Utara, mereka harus ikut lagi lomba. Setelah mereka memenangkan 3 kali perlombaan, baru piala itu boleh jadi milik mereka. Begitu. Itu beberapa benefit, dan juga kita buat kalau nggak salah ada 5 kriteria juara 1, Harapan, Madya, Purwa, dan juga ada beberapa lagi. Jadinya mereka terjun ke sini dan pasti akan mendapatkan piala, tapi dengan kemampuan mereka. Misalnya yang Madya dapat piala apa, Purwa sudah ada yang juga dari juara 1 dan 2-nya seperti itu. Dan juga juara 1 sampai 3 kita berikan benefit lagi satu, yaitu uang pembinaan gitu untuk juara 1, 2, 3 ya. Begitu Kak Sipana dan Kak Una. Oke, Kak Jo. Ternyata banyak banget benefit yang didapat ya, nggak cuma tentang sosialisasi, pengalaman, bahkan hadiah-hadiahnya pun juga sangat Keren-keren banget juga ya. Karena pialanya pun juga wah-wah banget ya Iya, semuanya. apalagi sampai tingginya hampir 1 meter. Iya, keren sih, Sangat keren. Nah, kita lanjut aja nih, Kak Okta dan Kak Juli. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kalau di BRSC ini, itu tuh akan terus berkelanjutan atau kira-kira sampai di BRSC 3 aja nih? Aduh. Baik, ini berat sih kita bisa sampaikan, tapi semoga dari pihak sekolah kita, juga dari Bapak Yayasan dan juga Bapak Kepala dan juga semua guru-guru yang ada di SMK Prawima bisa mendukung kegiatan kita ini. Jadinya Astungkara, amin, bisa terus setiap tahun kita adakan. Kenapa? Utamanya adalah kita ingin adik-adik kita yang di SMP semua di Bandung dan Tabanan dan Pasar tahu keberadaan sekolah kita dulu. Yang pertama itu yang kita cari. Yang kedua baru kita uji kemampuan mereka di bidang mana? Bidang pramuka. Itu apalagi Bapak Ketua Yayasan kalian dulu pernah menjabat sebagai Kadis Pendidikan di Kabupaten Bandung. Keren ya. Gitu. Jadi beliau tahu seluk-beluk untuk bagaimana untuk mengundang adik-adik kita yang hadir ke sini dengan cara membuat lomba-lomba yang seperti pramuka. Karena pramuka ini adalah tonggak pertama di pendidikan untuk menempa kedisiplinan dan juga kreativitas mereka selain ekstra-ekstra yang lainnya. Iya, pramuka itu sangat penting ya, Iya, sangat penting ya. Karena selain melatih kedisiplinan juga melatih kayak pramuka tuh harus bisa menyesuaikan dirinya itu loh, meskipun dia berada di manapun dia harus bisa menyesuaikan dirinya juga ya. Ya, bertemu dengan orang-orang baru dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi nih Kak. Ini saya mau nanya lagi ke kakak-kakaknya nih. Gimana sih kira-kira sistem penilaian untuk masing-masing lomba? Karena kan tadi sempat dikasih tahu sama kakak, itu bakal ada 4 lomba. Gitu. Itu gimana sih sistem penilaiannya? Jadi biar kayak tahu, oh jadi begitu nanti. Adik-adik dengerin ya, jangan lupa. Iya. Oke, dari sistem penilaiannya, yang pertama lomba senam pramuka pasti kita siapkan 3 juri yang memang profesional di bidangnya masing-masing. Itu kalau Siapa tuh? iya, Iya. masih gini. Kalau sekarang kakak kasih tahu, mungkin nanti yang lainnya pasti mengejar juri itu. Iya. Singkat dulu sih. Iya. Tapi Jadinya kan kita lebih baik sembunyikan dulu, yang pasti kita sampaikan Iya. ada 3 juri. Sudah ada 3 juri ini membawa nilai yang sama. Itu tidak ada nilai yang berbeda. 3 juri ini sama nilainya. Tidak ada namanya juri 1 yang menentukan, tidak ada. Jadi 3 juri ini sama dia nilainya untuk nanti perjuangan mereka. Itu karena kita buat kalau di senam pramuka dia bentuknya V terbalik. Itu jadi depan 1, belakang 2. Gitu. Jadinya untuk penilaiannya dari juri-juri senam sudah mereka pengalaman sekali untuk menjuri di bidang mereka. Pasti Gitu. sudah tahu ya bagaimana nilainya gitu. Dan juga di LKBB, dulu kita adakan LKBB di halaman depan, sekarang kita maunya di halaman tengah. Kenapa? Agar banyak yang nonton. Gitu. Agar lebih banyak yang nonton, jadinya kita inisiatif, kita buat ukurannya sesuai. Sudah itu kita sampaikan dengan juri. Juri di LKBB ini lumayan bukan lumayan serem, enggak serem enggak. Mereka sudah yang pertama juri sini sudah pernah terjun ke luar Pulau Bali. Itu
sudah pernah berlomba dan dapat juara juga, dan ada juga dari pihak TNI sendiri yang akan ikut untuk sebagai juri. Karena PBB itu berada di bawah TNI. Itu artinya TNI yang punya peraturan PBB itu. Nah, sudah itu ada 3 juri juga di LKBB. Sudah itu sistem penilaian juga mereka udah tahu kok. Jadinya kita nggak perlu lagi ngajarin untuk gimana sistem penilaiannya. Karena sudah berpengalaman ya. Iya. Jadinya mereka udah tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana kita selaku kakak selaku pembina dan juga Kak Uta selaku panitia. Nah, mereka sudah akan memberikan hasil aja kepada kita yang gini menentukan juara bukan kami dari pembina dan juga panitia, tapi yang menentukan juara adalah dari para juri. Jadinya nanti jika kalian merasa bagaimana pada saat nanti perlombaan, tidak boleh protes dengan pembina atau panitia. Kami akan fasilitasi kalian adik-adik dan kakak-kakak pembina di seluruh SMP yang ada di Badung dan Tabanan Denpasar. Jika ada mungkin kurang berkenan dari penilaian para juri, kami akan fasilitasi untuk bertemu dan juga mungkin diskusikan jalan yang terbaik harus diambil apa gitu. Dan ini yang sering terjadi Kak Silvana dan Kak Ulan, di beberapa lomba kita lihat yang diprotes itu panitia. Iya. Gitu. Sebenarnya panitia tuh nggak ada satupun yang Iya. nilainya. Mereka hanya tugasnya menerima hasil dari juri. Iya. Udah itu kita menyampaikan lagi agar ini tidak terjadi lagi di lomba-lomba, mungkin lah bukan di lomba kita tapi di lomba yang lainnya. Iya. Itu jadinya yang harus kita evaluasi dari versi 1 sampai versi 2 itu adalah tentang sistem penilaian juri. Iya. Jadinya jurinya kita benar-benar cari yang kompeten di bidangnya. Jadinya agar tidak nanti mereka yang ikut lomba di kita merasa kok maksudnya saya sudah bisa dapat juara di sini kok bisa gagal. Itu jangan panitia dijadikan nanti kambing hitam dicari diserang gitu. Nanti panitianya bisa Iya, stres. makanya nanti saat kita technical meeting di bulan November ini ya, 24 ya. Iya. 24 ini kemungkinan kalau misalnya tidak ada halangan di tanggal 24, tapi kalau misalnya ada halangan kita undur lagi menjadi tanggal 1 Desember. Itu kemungkinan. Tapi kita berdoa semoga tidak ada halangan, bisa kita tetap laksanakan di tanggal 24 November untuk technical meeting. Jadi di sana kita akan lebih jelasin Kak Silvana dan Kak Ulan bagaimana sih kalau nanti kalau yang mau protes atau tidak terima dengan hasil juri, kami dari panitia hanya memberikan fasilitas untuk ketemu dengan jurinya, gitu, mencari jalan keluar yang terbaik. Jangan kami selaku panitia dan juga pembina diserang. Kok gini panitianya begini? Jangan seperti itu, gitu. Karena kami tidak tahu untuk penilaian itu, karena yang tahu hanyalah juri. Gitu, Kak Silvana dan Kak. Jadi ini tuh bener-bener ya teman-teman, kita tuh profesional dari kakak-kakak panitia dan juga pembina sekalipun, karena semua dari hasil lomba itu tuh bener-bener dari jurinya yang menentukan gitu Iya, ya. jadi panitianya cuma mengatur acara dan mengarahkan aja nanti. Oke, saya mau nanya, untuk di BRSC 3 ini, kalau kalian Kak Juli, apakah ada partisipasi juga dari anak-anak di SMK Pratama Widya Mandala? Kira-kira ada ikut serta nggak di dalam membantu preparation gitu ya? Saya rasa sih ada gitu ya. Jadi izin menjawab ya Kak. Iya. Jadi untuk partisipasi itu yang akan melaksanakan BSC 3 ini kan para dewan-dewan ambalan SMK Pratama Widya Mandala Badung ini. Iya. Jadi mereka yang akan mempersiapkan segala sesuatu, entah itu desain dan lain-lain. Jadi otomatis pasti ada partisipasi dari anak-anak SMK Pratama Widya Mandala Badung. Tapi hanya untuk dewan-dewan saja. Yang lainnya mungkin hanya untuk jadi supporter aja. Gitu. Berarti dewan-dewannya juga aktif ya selaku siswa Iya. Prawima gitu. Jadi ketika dia ikut dewan, dia juga yang membantu dalam acara BRSC ini. Oke, selain tentang siswanya partisipasi siswanya, ada lagi nih pertanyaan. Selanjutnya itu mengenai sejarah BRSC. Jadi kayak BRSC ini mengapa bisa ada gitu loh? Apa yang menginspirasi sehingga adanya BRSC? Ya, kira-kira kan tadi Kak Juli udah ngejelasin kan
BRSC itu dari mana kok bisa dinamain BRSC? Nah, ini tuh kita nanya kenapa Kak Juli bisa terinspirasi untuk buat kelompok ini? Iya, kenapa bisa mengadakan BRSC ini? Apakah dari inspirasi atau pengalaman Kak Juli sendiri? Atau bagaimana? Oke, menarik sekali ya pertanyaan yang kedua ya. Tadi tentang kenapa dinamakan BRSC, sekarang sejarahnya. Iya, benar banget. Semoga kakak masih ingat ya tentang sejarahnya nih. Iya, pasti Karena- kan teman-teman Wih, pasti ya. Baik, bisa kakak jelaskan sedikit ya untuk di BRSC. Sebelum kita lanjut ke BRSC sejarahnya, kakak di Prawima ini sudah dari tahun 2019. Itu sebelum kakak di Prawima, kakak sudah berapa ngajar di SMP dan SMA yang lainnya itu dari tahun 2017. Itu setelah kakak tamat dari SMA, kakak diajak mengajar oleh pembina kakak yaitu Kak Wayan Selamat. Itu diajak untuk membina, kakak ikuti, setelah itu bisa menjadi pembina sampai saat ini. Padahal dulu kakak, kenapa kak milih pramuka? Karena kak melihat di sana ada jadinya tertarik dalam pramuka itu yang pertama, oh di sana dia ikut nih. Ternyata setelah tercimpung dan juga mengikuti kegiatan sampai saat ini menjadi pembina. Iya, inspirasinya keren banget ya. Awalnya padahal niatnya beda loh. Iya. Malah keterusan. Iya. Niatnya lain, tapi mungkin inilah jalannya kakak harus jadi pembina. Dan walaupun tidak dengan dia sudah lain dirinya. Sekarang kakak jadi pembina sudah hampir sekian tahun lah. Itu jadinya kembali dari sejarah diadakan BRSC. Yang pertama kita melihat juga yang tadi kak sampaikan beberapa sekolah yang waktu itu masih ekstra pramukanya masih ngencot bagus sekali. Ya tapi minat mereka nih mau disalurkan kemana? Iya. Sedangkan di sekolah-sekolah lain mereka ngadakan cuma 2 tahun sekali. Gitu sudah itu kakak berdiskusi dan juga ini sangat lama juga dari tahun 2001 kakak menyampaikan dengan bapak kepala dan juga guru-guru yang lainnya. Sudah itu setelah disampaikan diolah udah diinikan dirembukan dengan bapak kepala dengan pak yayasan, ketemulah jalan kita adakan di bulan Mei 2022 yang pertama munculnya gitu. Karena kita melihat dari minat bakat adik-adikmu yang ada di SMP itu loh, dari Tabanan, Badung sampai Denpasar gitu. Jadinya itu sejarah singkat kita munculkan BRSC. Sedangkan sekolah lain dia cuma mengadakan 2 tahun, kita pun mengadakan 1 tahun sekali. Jadinya setiap tahun mereka bisa siap melatih diri. Udah itu sekarang mereka anggap tidak dapat juara, tapi kegagalan itu akan melahirkan keberhasilan ke depannya. Gitu. Ini sampai dikasih kata-kata loh sama kakaknya. Begitu untuk sejarah singkatnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih untuk Kak Okta. Kira-kira boleh nggak nih di BRSC 3 tuh kita yang namanya bawa supporter. Jadi para peserta lomba dari berbagai SMP itu bawa supporter mereka gitu untuk nonton. Gitu. Boleh nggak? Karena pasti penonton juga penasaran. Iya, bener banget sih. Oke ya, Kak jawab ya. Pastinya boleh banget dong, biar para peserta semangat. Dan juga kita juga mengadakan juara untuk supporter terbaik dan juga sekolah terbaik. Jadi kita akan membuat spanduk besar untuk mencantumkan nama-nama SMP yang akan menjadi juara supporter terbaik dan juga sekolah terbaik. Dan tentunya pasti punya dapat benefit dong. Gitu. Dari supporter aja udah dapat benefit nih. Iya loh, nggak cuma yang lomba aja Iya, ya, tapi tapi kan supporternya supporternya juga ya. juga loh. Wah jadi semangat sekali Iya. ya. Kak, saya jadi keinget deh. Tadi kan sempat Kak Juli dan Kak Gini menjelaskan bahwa bakal ada konser. Iya, konser. Nah itu kira-kira ada tiketnya nggak sih Kak atau gimana Kak atau boleh untuk umum Kak? Pastilah penasaran gitu, pengen nonton juga nggak cuma dilihat hadiahnya. Baik, kalau kita izin dulu. Ya. Ini akhirnya habis ya. Iya. Gak apa-apa. Iya, iya. Wow. Yang penting dinikmati dulu. Iya, kakak nikmatin semua ya. Saya ini nggak pernah denger. Iya. Ya, baik. Lanjut seperti tadi ditanya oleh Kak Ulan, apakah ada tiket untuk nanti kita nonton konser di sini? Sudah itu apakah ini boleh untuk umum? Itu pertanyaannya yang bisa kita sampaikan bahwa
tidak ada tiket untuk nanti masuknya. Gratis guys. Free, bebas semua. Nah, sama seperti tadi yang disampaikan sama Kak Okta, kan ada nanti juara supporter terbaik dan juga juara sekolah terbaik. Itu kita akan buatkan seperti banner seperti ini gede. Itu, dan kita isikan nama sekolah-sekolah yang ikut berlomba. Ingat nih, sekolah yang ikut berlomba, bukan yang sekolah tidak ikut berlomba. Kita isikan nama kita, ya, nama semua sekolah yang ikut berlomba di BRSC 3. Kita buat dan nanti kalian hanya cukup menukarkan uang 10.000 dengan stiker dan plus akan dapat snack atau roti dan juga air minum yang mini. Itu jadinya kalian tukarin, kalian akan dapat snack, roti dan juga stiker satu. Nah, siapa yang stiker yang paling banyak nanti ditempel di kolom SMP-nya mereka lah yang berhak mendapatkan juara supporter terbaik dan juga sekolah terbaik. Kak, dapat uang nggak, Kak? Iya. Ternyata ada tambahannya lagi. Benefitnya adalah kalian mendapatkan uang pembinaan dari supporter terbaik dan juga dapat piala juga. Ternyata sampai supporter bisa dapat piala. Iya, karena kita mengundang banyak adik-adik kita yang ada semua di SMP untuk hadir ke SMK Prawima ini untuk mengenal lebih jauh SMK kita. Jadinya kita buat seperti itu agar adik-adiknya mau datang juga gitu. Jadinya ingat, tiket masuk tidak ada sama sekali. Pendaftaran BRSC gratis. Lagi coba Kak, udah pendaftarannya gratis, benefitnya banyak banget. Keren banget ya orangnya. Kayak gak perlu biaya, kayak intinya tinggal ikut lomba, tunggu hasil, dan menang pun keren banget. Menang nggak menang loh Kak, bahkan kita nggak misalnya nggak masuk 3 besar gitu kan Kak, tapi tetap loh dapet piala gitu loh, ternyata banyak banget benefitnya. Iya. Nah ini kakak-kakaknya udah sangat terlihat ceria sekali ya setelah menjelaskan tentang gimana aja BRSC 3-nya. Nah Kak, ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Kira-kira kenapa BRSC ini hanya dikhususkan untuk adik-adik SMP nih Kak? Apakah ada alasan di balik itu Kak? Iya. Iya. Baik. Kalau kita melihat dari sekolah yang lain sama seperti Nurjo yang tadi yang Kak sampaikan, kalau sekolah lain ada juga yang mengadakan SMP, SD, SMA. Ada. Ada juga banyak yang gini. Sedangkan dia ada di tingkatan penegak. Nah, sedangkan kita dari pemikiran dari Bapak Ketua Yayasan, Pak Kepala, kenapa tidak kita buat dari tingkat SMP aja? Kenapa? Pada saat nanti dia tamat, dia akan berminat untuk datang ke sekolah kita dan juga bergabung di sekolah kita. Jadinya kita buat di tingkat SMP saja. Itu agar nanti dia SMA itu silakan dia memilih kemana. Yang pasti dia sudah tahu sekolah kita di mana, bagaimana lokasinya, itu yang kita cari. Bisa dijadikan opsi ya. Opsi yang terbesar buat mereka. Sedangkan sekolah kita ini sekolah yang memang dilihat sekolah yang sangat-sangat murah. SPP cuma 250 dan dari kalian kelas 1 sampai dengan kelas 3 tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi adik-adik yang lomba itu bisa sekalian kayak tahu ya, Iya, SMK Prawima tuh betul. kayak gimana gitu dalamnya. Nah ini termasuk benefit tambahan loh Iya. Kak. Iya. Nanti bisa juga dia nanya-nanya dengan kakak-kakaknya yang akan ada. Sedangkan kita juga mempunyai Dewan Pramuka, Dewan Ambalan kita, Bela Dewan dan Rewanti itu kita punya sekitaran 160 dewan yang akan kita terjunkan di lomba BRSC juga. Wih, keren banget. Gitu untuk kasih pandangan Kak ulang ya. Ternyata nggak cuma itu BRSC-nya itu nggak cuma tentang pramuka loh. Oke, kayaknya itu aja untuk pembahasan kita ya, udah banyak banget yang dibahas loh, mulai dari benefit dan sejarahnya juga bakal dijelaskan. Lomba yang akan diadakan di BRSC 3 juga sudah dibahas. Tentang konser juga udah dibahas. Itu pasti bakal menarik Iya. banget sih. Soalnya konser di mana lagi coba abis pramuka nonton konser gitu. Oke, kayaknya sekian dari kami. Dan jangan lupa ingat untuk BRSC 3 ini kuota terbatas. Bagi adik-adik yang memang punya potensi, apalagi yang ada di area Tabanan, Badung, dan Denpasar, itu bisa gabung bersama kami di BRSC 3. Oke. Dan tambah lagi satu, kalau yang mau nanti mendaftar untuk di BRSC 3,
boleh buka IG kita yaitu Prawima School ya. Wih, Prawima iya, underscore school. Nanti di sana kalian boleh tanya-tanya dengan admin kita untuk bagaimana cara pendaftaran, juknisna dan lain-lainnya. Kalian akan diberikan. Kami tunggu kedatangan kalian di SMK Pratama Widya Mandala di BRSC 3. Let's go. Terima kasih untuk Kak Okta untuk waktunya hari ini sudah bisa bincang-bincang dengan kita ya di sini tentang BRSC 3. So teman-teman semua itu aja untuk podcast Ma kita kali ini. See you on the next podcast Ma. Bye bye.